Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media yang ada di Indonesia. Edisi Jumat 13 September 2024. Kita mulai dari fajar.co.id yang memberitakan bahwa Muhammad Said Didu memberikan pandangan kritis terkait sejumlah isu yang belakangan ini mencuat di media sosial, termasuk penggunaan jet pribadi oleh anak dan menantu Jokowi, serta kasus penghinaan terhadap tokoh-tokoh penting yang dilakukan oleh akun Fufu Fafa. Menurut Didu, rangkaian peristiwa ini merupakan teguran dari Tuhan bagi keluarga Jokowi yang ia nilai telah melampaui batas dalam tindakannya. Sementara itu, liputan6.com memberitakan Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Fanta meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap Gibran terkait kasus Fufu Fafa yang tengah viral. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan nama baik Gibran. Menurut TKN Fanta, isu tersebut telah disalahartikan dan Gibran tidak terlibat dalam tindakan yang dituduhkan. Pihaknya berharap publik dapat memahami konteks sebenarnya dan tidak terbawa oleh spekulasi yang berkembang di media. Detik.com mengabarkan Kementerian Perhubungan belum memutuskan apakah akan menaikkan tarif KRL. Kemenhub menunggu arahan dari pemerintahan Prabowo Gibran terkait kebijakan tersebut. Wacana tiket berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kenaikan tarif sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000 masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyebut bahwa subsidi KRL berbasis NIK untuk tahun 2025 masih berupa wacana dan memerlukan studi lebih lanjut. Detik.com memberitakan, orang terkaya di dunia sekaligus bos Tesla, Elon Musk mengatakan Amerika Serikat berpeluang mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat akibat besarnya utang yang perlu dibayarkan. Melansir dari pemberitaan Fox News Kamis 12 September 2024, dalam sebuah wawancara dengan All In Podcast, Musk menyoroti besaran hutang yang dihadapi negeri Paman Sam sudah mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 35 triliun US dollar atau sebesar 539.175 triliun rupiah. Dari Malaysia, Merdeka.com merilis saat ini Malaysia digemparkan oleh kasus pelecehan seksual yang melibatkan sebuah sekte sesat di mana sekitar 400 anak-anak menjadi korban. Kasus ini mengungkapkan praktik-praktik kejam yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang mengejutkan masyarakat dan otoritas setempat. Pihak berwenang sedang melakukan investigasi mendalam dan berkoordinasi dengan lembaga internasional untuk menangani kasus ini dan memastikan pelaku diadili. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keselamatan anak-anak dan keamanan kelompok rentan di negara tersebut. Dari dunia sepak bola, tv1news.com merilis berita Martin Paes didorong untuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia oleh netizen di kabinet yang bakal disusun Presiden terpilih Prabowo Subianto usai tampil apik di laga Timnas Indonesia kontra Australia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, salah satu pemain Timnas Indonesia yang tampil sangat luar biasa adalah Martin Paes dengan melakukan 5 kali penyelamatan peluang milik Australia. Tempo.com menyoroti Al-Mawasi yang disebut sebagai zona aman oleh militer Israel terus diserang meskipun seharusnya memberikan perlindungan bagi 1,7 juta pengungsi Palestina. Dalam 5 bulan terakhir, Israel telah melakukan 5 pembantaian yang menewaskan 217 warga Palestina dan melukai 635 lainnya. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Hamas, tetapi tuduhan ini dibantah. Serangan terbaru pada 10 September menewaskan 40 orang dan melukai 60 lainnya yang menyebabkan kemarahan dari kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional. Dari financedetik.com, Bahlil tuding Kemenkyu gagalkan proyek pipa gas, tambahan anggaran ditolak. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan menghambat proyek pembangunan pipa gas dengan menolak tambahan anggaran yang diajukan. Penolakan tersebut dianggap Bahlil sebagai langkah yang merugikan kemajuan infrastruktur energi di Indonesia yang menimbulkan ketegangan antara kementerian terkait dalam proyek strategis ini. Dilansir dari CNBCindonesia.com,
PwC PHK 1.800 karyawan, The Big Four terguncang. Kantor Akuntan Publik PwC, salah satu dari The Big Four, mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.800 karyawan sebagai bagian dari restrukturisasi global. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan perubahan dalam landscape industri akuntansi yang berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Berikutnya dari liputan6.com, Kabinet Prabowo Gibran akan berisi 44 kementerian yang dinilai membebani APBN. Kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan mencakup 44 kementerian, sebuah jumlah yang diprediksi akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jumlah kementerian yang besar ini menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.